Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skero. Jadi ini menjelang senja teman-teman, kayak ya abis sholat maghrib begitulah. Dan gue sambil ngopi, baru bikin kopi dan sambil ngerokok juga teman-teman ya. Dan mungkin aku ingin sedikit cerita tentang tempat ini, kenapa aku camping di sini. Ini tempat yang lumayan spesial, lumayan horor. Ya ada urban legend di sini teman-teman, dan di samping gue ini adalah danau teman-teman, danau yang lumayan gede. Dan kenapa aku nggak pasang tenda di samping danau ini, kenapa tenda aku lumayan jauh, padahal kalau deket bisa dapat view danaunya dan lain segala macam. Karena di danau ini teman-teman itu masih ada buayanya, masih lumayan banyak ada buayanya. Dan dari tadi sore ini mendung, gue khawatir airnya meluap. Dan ini aja agak-agak gerimis nih teman-teman, makanya aku pasang tenda agak jauh, takutnya banjir atau kayak gimana. Dan ya gue sambil ngerokok dan sambil ngopi cerita tentang tempat horor yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini masih rada-rada batuk men dari kemarin. Jadi teman-teman, kenapa gue camping di sini? Jadi di danau ini lumayan horor teman-teman, bahkan kayak udah menelan korban jiwa di sini di danau ini teman-teman. Jadi dulunya sampai sekarang teman-teman, danau ini dinamain Danau Bangkai. Kenapa disebut Danau Bangkai? Karena ada ceritanya pada masa peperangan dulu teman-teman, itu sempat kayak penduduk itu orang-orang gerilyawan ya, mereka yang berperang melawan Jepang itu sempat kalah, orang pribumi kita sempat kalah dan dibunuh. Dan mayat-mayatnya itu teman-teman dibuang ke danau ini, dicemplungin ke danau ini, dikasih makan sama buaya dan lain segala macam. Intinya semua mayatnya dibuang ke sini. Bahkan kayak ada cerita dulunya itu kenapa disebut Danau Bangkai teman-teman. Jadi orang-orang yang meninggal itu nggak semua dimakan buaya. Jadi kayak ada yang bengkak, ada yang ngambang di air dan busuk ya. Jadi bangkai di atas air, makanya disebut Danau Bangkai teman-teman. Jadi mayatnya itu emang menumpuk memenuhi kayak danau ini, kayak mayatnya itu ngambang di air semua, makanya disebut Danau Bangkai teman-teman. Cerita dari orang-orang tua. Nah, setelah kejadian itu, danau ini emang dikenal angker sampai sekarang. Bahkan ada orang yang dulunya nggak tahu ya gue ya, diceritain itu makai narkoba di sini kan. Ya makai jauh lah dari rumah biar aman gitu. Nah, setelah makai begituan, mabuk atau gimana, ngedrugs, dia kepleset atau jatuh ke sungai, atau jatuh sungai dibilang, kalau jatuh ke rawa atau gimana gue ngerti. Yang jelas dia jatuh dan meninggal di danau ini teman-teman, meninggal. Terus ada juga kejadian yang kedua, itu orang mancing, dan kebetulan beliau yang mancing ini gak bisa berenang. Ya gak semua orang bisa mancing bisa berenang juga kan. Nah, mungkin kepleset atau gimana, jatuh meninggal juga di sini. Dan orang percaya kayak di danau ini itu teman-teman kayak ya memakan korban jiwa setiap tahun gitu lah, gue nggak ngerti lah intinya. Yang jelas dikenal angker, dan bahkan orang-orang yang berada di sekitar danau ini, entah itu mereka keperluan mancing atau berburu atau apa, itu sering lihat kayak orang berdiri di tengah danau terus kayak minta tolong. Jadi kayak ada orang di tengah danau, biasanya kayak air sepinggang gitu, terus kayak teriak-teriak, nangis, minta tolong atau kayak gimana. Ini jelas sering orang lihat kayak ada yang berenang di tengah danau, ada yang berdiri, padahal ya di danaunya udah jelas-jelas ada buaya dan gak bakalan ada orang yang berani berenang. Nah, dan itu ya cerita-ceritanya men yang gue dapetin dari danau ini gitu ya. Katanya angker, coba camping di sana, coba ngonten di sana, itu kayak orang-orang di sekitar daerah sini masih tahu tuh keangkeran danaunya. Jarang banget orang mau masuk, orang mau kesini dan segala macamnya teman-teman, karena sering terjadi hal-hal ganjil, hal-hal yang gak diterima sama nalar pikiran kita ya hal-hal gaib lah intinya. Nah, gue penasaran dan gue pengen camping di sini men.
gue pengen nyoba mencari eksistensi, entah itu ya suara, entah itu fenomena ganjil, apapun itu yang bisa gue temukan di sini. Karena gue lumayan tertantang, ya walaupun gue juga punya rasa takut, tapi gue tertantang untuk explore tentang daerah ini, danau ini, dan segala keangkeran yang ada di sini, men. Gue pun juga bawa makanan instan aja untuk kali ini juga, teman-teman. Gue cuman bawa sarden, gue bawa ya nasi dan segala macam. Gue nggak fokus untuk masak enak di sini, men, karena gue pengen explore dan mencari tahu fenomena yang ada di tempat ini. Makanya gue camping di sini. Gue bakalan coba nunggu di tenda, bahkan bergadang mungkin untuk malam ini, dan gue bakalan coba cari tahu bagaimana keangkeran dari danau ini kalau gue sampai mati. Ya jadi kayak gitu, teman-teman. Dan kali ini juga gue sendirian. Gue nggak tahu nih hujannya bakalan, bukan hujan sih, gerimisnya bakalan lama atau gimana. Gue sempat bikin kopi juga karena ya lumayan nunggu lama. Tapi sejak tadi, men, gue sempat ketika gue habis pasang tenda, pokoknya ya kira-kira ya pas lah sama waktu-waktu orang maghrib, kayak masih ada cahaya tapi antara gelap juga. Gue lihat di samping danau kayak ada nyala sejenis kayak api tapi lewat, dan cukup jauh di seberang danau sana. Gue nggak tahu itu apaan, dan gue sempat ngerekam, men, dan cukup aneh menurut gue. Dan gue nggak bisa berkata-kata, kayak gue bengong sendiri, itu apaan ya gitu. Gue kayak takjub sendiri, itu apaan ya. Gue sempat lihat, bener-bener sempat lihat, dan gue nggak tahu itu apaannya, entah itu ya jin, entah itu ya gue nggak ngerti gitu. Yang jelas gue udah dapat salah satu yang menurut gue emang bener-bener dikatakan orang di sini itu danau yang cukup aneh, men. Nah itu danaunya dia dihuni makhluk halus, entah jadi tempat tinggal makhluk halus gitu loh. Gue nggak ngerti. Yang jelas ya ada histori di sini, ada kesedihan di sini, ada memori orang-orang yang udah ya dengan segala rasa sakitnya, dengan segala mungkin amarahnya, dengan segala kesedihannya dibuang di danau ini. Dan mungkin memori itulah yang bisa diambil oleh makhluk-makhluk ya seperti itu, dan membuat tipu daya sama manusia, seakan-akan tempat ini ya banyaklah hal-hal mistis. Oke.
Ini nggak tahu men, gue di tengah hutan dan gue ngambil video sinematik dan gue lihat ini di pohon. Gue gak tahu ini apaan ya. Kayak rambut tapi berwarna ungu gitu loh. Backlight ya. Nah mungkin kayak gini jelas ya. Nah ini apa ya? Gue nggak tahu ya. Kayak bekas bunga dari pepohonan atau gimana ya. Ini bukan kain men. Tadi gue sentuh-sentuh kayak bulu-bulu gitu loh, tapi bukan kain. Aduh, kalau di sini backlight banget ya. Gue nggak tahu ini apaan men. Bener.